Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Beralih ke informasi emiten, pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN menyampaikan proses akuisisi untuk memisahkan unit usaha syariah sudah memasuki babak akhir. Perseroan menekankan proses pemisahan saat ini sudah dalam proses finalisasi due diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, Ramon Armando, mengatakan proses pemisahan saat ini sudah dalam proses finalisasi due diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi dan proses ini sudah sampai di tahap finalisasi. Manajemen menambahkan perseroan mengambil opsi yang paling efisien, mudah dan cepat dilaksanakan dalam persiapan pemisahan atau spin-off unit usaha syariah. Hal ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah. Perseroan wajib melakukan proses pemisahan unit usaha syariah atau permohonan izin atau persetujuan kepada regulator selambatnya 2 tahun setelah publikasi laporan keuangan per Desember 2023 di triwulan 1 2024. Bahwa unit usaha syariah perseroan telah memiliki aset lebih dari 50 triliun rupiah. BTN memastikan pelaksanaan atas rencana pengembangan unit usaha syariah dilakukan sesuai prosedur serta memenuhi seluruh perizinan yang disyaratkan regulator. Terkait dampak keuangan dan operasional dari aksi korporasi tersebut, BTN menyatakan masih disusun untuk disampaikan kepada masyarakat di kemudian hari. Seperti diketahui, dikabarkan Bank BTN akan melakukan akuisisi PT Bank Victoria Syariah untuk memisahkan unit usaha syariah. Nantinya portofolio Bank Victoria Syariah dan BTN Syariah yang berbeda akan saling melengkapi. BTN Syariah sebagai induk fokus pada pembiayaan di sektor properti, sementara Bank Victoria Syariah lebih banyak menyasar segmen komersial dan korporasi. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel. Dari sisi perkembangan fundamental, pemirsa, secara teknikal saham BBNI hari ini tampak BBTN mengikuti dari pergerakan indeks harga saham gabungan setelah sempat menguat signifikan di sesi pertama. Saham BBTN langsung berbalik ke zona merah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham BBTN di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka di zona hijau di level 1290. Kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan pasca pembukaan hingga menyentuh ke level 1295 dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Posisi ini tidak mampu dipertahankan, saham BBTN berbalik arah ke zona merah, pemirsa, melemah di level 1275, kemudian sempat menyentuh level intraday terendah hari ini di 1270. Kemudian pelemahan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi pertama dan di posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan update saham BBTN di beberapa menit jelang penutupan hari ini. Masih melemah di 1,17% di 1265 dan di sepanjang perdagangan sesi kedua BBTN sempat tertekan hingga ke 1265. Intraday terendah hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham BBTN dalam 6 bulan terakhir. Lebih cenderung mengalami penguatan, pemirsa, namun di perdagangan Oktober dan November lebih cenderung mengalami tekanan usai menyentuh di 1.500-an. Di perdagangan 3 Juni, saham BBTN masih diperdagangkan di level 1.200-an. Di Juni, ini mengalami tekanan yang cukup dalam, intraday terendah selama 6 bulan terakhir di 1.175. Di perdagangan Juli, Agustus, September hingga 19 September, ini saham BTN lebih cenderung mengalami penguatan hingga menyentuh ke level intraday tertinggi di 1.535. Namun di Oktober dan November, saham BBTN lebih cenderung tertekan. Hari ini di intradaynya sempat ke 1.265. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya untuk BBTN ada di kisaran 5.96 kali, PSR-nya di 0.54 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0.58 kali, sementara PCFR minus di 0.49 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi berbalik ke zona merah dan kembali diperdagangkan di level 7.100-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.